Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Kita mulai kajian kita kitab Sunan Abi Dawud, kitab yang pertama kitab Thaharah, hadis bab yang ke-69, babul wudu minal qiblati. Bab wudu disebabkan oleh berciuman salah suami istri ya. Hadis 178 ini kalau di kitab Aunul Ma'bud nomornya 177. Ini satu nomor ya. Kalau di Sunan Abi Dawud 178, qala hadatsana Muhammad bin Basyarin, qala hadatsana Yahya wa Abdurrahmani. Qala keduanya berkata, Yahya dan Abdurrahman berkata, hadatsana Sufyanu an Abi Rauqin an Ibrahim At-Taimi an Aisyah dari Aisyah anna Nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalaha menciumnya walam yatawaddo dan beliau tidak berwudu. Qala Abu Dawud kadza rawahul Firyabi. Beginilah yang diriwayatkan oleh Al-Firyabi. Qala Abu Dawud wa huwa mursalun. Hadis ini mursal. Mengapa? Ibrahim At-Taimi itu lam yasma' min Aisyah. Tidak mendengar dari Aisyah. Silahkan dilihat sanadnya itu ya, an Ibrahim At-Taimi ana Aisyah. Ibrahim At-Taimi, tapi Ibrahim At-Taimi itu tidak mendengar hadis dari Aisyah, sehingga mestinya ada orang lain gitu loh. Antara Ibrahim ada orang lain baru Aisyah. Nah, karena nggak disebutkan namanya mursal, gugur satu orang rawinya. Kalau Abu Dawud berkata, mata Ibrahim At-Taimi walam yablugh arba'ina sana. Dia Ibrahim At-Taimi itu meninggal dunia, dia belum mencapai usia 40 tahun. Belum 40 tahun sudah meninggal. Wa kana yukna Aba Asma, dan dia itu dikunyai, diberi kunyah gelari Abu Asma. Dan karena nama anaknya Asma itu disebut Abu Asma, atau namanya tidak Asma juga boleh kalau memang diperlukan Abu Abdillah. Ummu Abdillah, Aisyah itu kan gelarnya Ummu Abdillah, padahal tidak punya anak kan Aisyah. Bagiannya dikatakan karena keponakannya Abdullah bin Zubair kan. Abdullah bin Zubair anaknya Asma, jadi dinisbatkan atau dikunyahkan ke keponakannya. Karena al-kholah bimanzilatil bibi dari arah ibu itu menduduki kedudukan ibu. Karena digelari Ummu Abdillah Aisyah. Ibunya Abdillah, padahal Abdillah itu nama keponakannya, bukan nama anaknya. Abu Rok dengan huruf Rok berharokat kasroh dan huruf waw sukun Roknya fathah kasroh fathah, huruf waw sukun, takhfif bukan tasdid, jadi bukan rawak tapi rauk. Nama aslinya adalah Atiyah bin Harith. Abu Hatim menyatakan dia rawi soduk itu dudukan rawi Hasan ya. Ahmad mengatakan bahwa dia laisa bihi ba'sun, tidak ada masalah dengannya. Ibnu N mengatakan dia rawi soleh itu ya hampir sama dengan soduk. Ibnu Abdul Bar menerangkan bahwa dia adalah ulama Kufah, sikot, dan tidak ada ahli hadis yang mencelanya. Berarti kan sikot ya, tidak ada masalah ya, bukan sikot tapi soduk, diterima juga walaupun tidak sekuat sikot. Hadis ini menjadi dalil bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Karena mencium itu bagian dari menyentuh. Mencium itu kan juga menyentuh. Tapi bukan dengan tangan, dengan bibir atau dengan hidung kan gitu kan. Mencium juga tapi menyentuh juga tapi tidak dengan tangan. Maka kalau itu saja tidak membatalkan wudu, lah apalagi cuma menyentuh dengan tangan kan gitu. Gambarannya ya. Atau kalau ini bagian dari menyentuh ini tidak membatalkan wudu, berarti menyentuhnya juga tidak membatalkan wudu. Tuh. Menurut Abu Thayyib Abadi, ini penyusun kitab Aunul Ma'bud, sarahnya Sunan Abi Dawud, salah satu sarahnya ya, sarahnya banyak, salah satunya Aunul Ma'bud itu. Hadis ini dhaif, tetapi berkenaan dengan tidak batalnya wudu atau sholat karena menyentuh perempuan itu, dikukuhkan oleh sejumlah hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi. Salah satunya tentang Aisyah yang memegang bagian perut telapak kaki Nabi ketika Nabi mengerjakan sholat malam. Ceritanya Aisyah itu kan kehilangan Nabi, malam-malam tidur di sampingnya Nabi, terus
Nabi hilang gitu, bangun-bangun kok Nabi enggak ada. Nyari-nyari karena gelap, memang orang sana tidak biasa punya lampu kan ya, gelap malam-malam. Terus nyari-nyari terus nemu memegang kakinya Nabi gitu. Kakinya Nabi waktu sujud itu kakinya kan gini kan ya, ini kaki nah gini kan. Bagian perut itu kan yang bagian sini, bagian bawah ini. Nah, menyentuh perut telapak kaki Nabi loh, ini berarti Nabi yang kene. Berarti ketemu Nabi di situ gitu loh. Kan gerayak-gerayak gampangnya dalam bahasa kita tuh. Gerayak-gerayak itu terus nemu kakinya Nabi. Kan menyentuh itu tidak membatalkan wudu gitu. Kalau di Sahih Bukhari malah ada yang lain lagi yang itu sudah pernah kita bahas nih. Aisyah itu tidur di bagian depan, dari bagian kiblatnya Nabi. Di Sahih Bukhari nanti silahkan dicek di kitab Shalah, kitab Tahajud atau kitab Shalah. Nabi sholat malam, Aisyah di bagian kiblatnya. Kalau di Madinah berarti kan kiblatnya ke arah selatan, menghadap ke selatan. Terus Aisyah tidur di situ. Lah kalau Nabi berdiri itu tidak tergapai Aisyah oleh Nabi. Tapi kalau Nabi sujud gitu dekat dengan Aisyah terus Aisyah dipegang oleh Nabi, digugah gitu sebenarnya, dibangunkan dengan dipegang kakinya supaya bangun. Itu oleh kakinya itu dipegang kakinya. Nah makanya Aisyah karena dia maunya tetap tidur, tidak mau bangun. Kalau Nabi sedang berdiri, beliau selonjor gitu, menjulurkan kakinya. Kan tidak tergapai oleh Nabi. Nanti kalau Nabi sudah sujud, ditarik kakinya itu, sehingga ya tidak tergapai juga. Karena kalau sujud, kalau dia selonjor, tangannya Nabi maju gini, menggapai kakinya Aisyah bisa. Karena kamarnya kan enggak luas-luas banget gitu. Di orang tidur itu, kalau kakinya selonjor saja, kakinya itu bisa dipegang oleh tangannya Nabi. Itu artinya itu juga hadis yang lain yang menunjukkan bahwa menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Artinya Nabi tetap sholat, tapi menyentuh tubuh istrinya untuk membangunkan dia, gitu ya. Al-Firyabi dengan kasrohnya huruf fa, maksudnya huruf fa-nya di kasroh fi, dan disukunnya huruf ro, ro-nya disukun fir, ya. Bukan firo tapi fir, disebut juga dengan Firab atau Faryab. Itu adalah sebuah kota di Turki. Jadi Firyab itu orang Firab gitu loh, orang Firyab. Kayak Al-Madini, Al-Maki yang gitu loh, Al-Iraqi gitu kan, orang Irak. Al-Farisi orang Persia. Ini Al-Firyab itu orang Firyab atau orang Faryab. Yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Yusuf bin Waqid, salah seorang murid utama Ats-Tsauri. Dia meriwayatkan dari banyak perawi periwayat, di antaranya Yunus bin Ishaq, Peter bin Khalifah. Meriwayatkan darinya Ahmad bin Hambal, Muhammad bin Yahya, dan Al-Bukhari. Ya, di sini secara umum tidak ada masalah ya. Kalau Al-Albani mengatakan di sini sahih, pada prinsipnya ini jadi dalil bahwa menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Mencium juga begitu. Ini kan Nabi berwudu, sudah wudu lalu mencium, tidak wudu lagi, berarti kan tidak batal wudunya. 179 qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi'un qala hadatsana Al-A'masyu an Habibin an Urwata an Aisyah, dari Urwah dari Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi, beliau mencium seorang perempuan dari istri-istri beliau, nisa'ihi, wanita-wanita beliau, bisa istri bisa budak. Tsumma kharaja ila shalah, kemudian beliau keluar untuk salat, walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu lagi, maksudnya. Tadi sudah wudu, terus mencium istri atau budak. Nah, di sini istri maksudnya ya. Terus tidak berwudu lagi, berarti wudunya tidak batal. Qala Urwah bin Zubair berkata, ini keponakannya Aisyah, man hiya illa anti, tidaklah
dia itu kecuali engkau. Istri Nabi itu ya engkau ini, bibi gitu ya, bibinya. Fadhahikat, lalu Aisyah tertawa. Wala Abu Dawud berkata, hakadha rawahu Zaidah, demikian inilah Zaidah meriwayatkan wa Abdul Hamid Al-Himmani, juga Abdul Hamid Al-Himmani an Sulaiman Al-A'mash. Sulaiman itu Sulaiman bin Mihran, itu yang disebut Al-A'mash itu kan. Sulaiman bin Mihran ya. Ini diriwayatkan juga oleh Bukhari, Muslim ya, muttafaqun alaih, dan banyak perawi yang lainnya. Jadi gini-gini ini kalau kita punya kitabnya ya, dibukai, gulei, jadi cocok apa enggak, ini kan dari Samilah. Barangkali dicari kalau punya kitabnya itu. Ini ada Sunan Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud. Cuman ini Sahih Muslim yang lengkap ya, bukan yang mukhtasar memang. Hadisnya ini berdasarkan Sahih Muslim yang edisi lengkap, itu bukan yang ringkasan. Abu Dawud atau Yalisi, Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah ini kan gurunya Abu Dawud, gurunya Bukhari juga Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah, Ahmad ini lawas-lawas ini, jadi orang-orang lama, sehingga kalau coro derajatnya itu lebih tinggi sebenarnya. Kan ini Nazil, ini Ali. Jadi saya Abu Dawud meriwayatkan dari Abdul Razak terus dari dengan syaratnya ini. Abdul Razak kan berarti kan lebih tinggi, lebih dekat kepada Nabi gitu loh. Istilahnya syaratnya itu Ali. Lebih sedikit rawinya dibanding dengan syarat yang lain. Kalau kayak siapa yang di sini enggak ada ya, yang Sunan Baihaqi lah atau Tabarani itu bagian akhir-akhir. Jadi sesudah Kutubus Sittah ini, kitab yang 6 ini, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Setelah itu baru Musnad Baihaqi, kemudian ada Tabarani, ada Mustadraknya Al-Hakim dan seterusnya. Tapi kalau yang awal-awal ya kayak Musnad Abdul Razak, Musnad Ibnu Abi Syaibah, Musnad Ahmad dan sebagainya. Itu Ahmad bin Hanbal kan juga gurunya Imam Bukhari. Urwah dalam sanad ini adalah Urwah bin Zubair, anak laki-laki Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, Asma dan Abu Bakar, keponakan Aisyah radhiyallahu anha sekaligus mahramnya, di mahramnya Aisyah. Maka kalau Urwah belajar hadis kepada bibinya ya langsung masuk saja ke rumah situ, enggak masuk itu. Bibinya tidak harus pakai kerudung atau pakai jilbab kan ya, karena mahramnya. Hadis ini menjadi dalil bahwa perciuman itu tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana mencium istri tidak membatalkan wudhu, ia juga tidak membatalkan puasa. Namun para ulama menasihatkan kepada para suami untuk tidak melakukan itu. Apa? Mencium istri ketika puasa, karena kekhawatiran terjadinya hal-hal lain sesudah mencium, seperti terbangkitnya syahwat untuk berzina yang akan membatalkan puasa dan merusak pahalanya. Walaupun Nabi juga mencium istrinya waktu puasa, tapi kan disebutkan dalam riwayat itu, siapa yang lebih bisa menguasai irbah itu hasrat untuk kepada lawan jenis itu loh. Min Rasulillah, siapa yang di antara kalian lebih bisa menguasai hasratnya kepada lawan jenis pada istri itu melebihi Rasulullah gitu, sehingga ya disarankan tidak gitu. Nanti khawatir kalau terjadinya hal-hal lain yang membatalkan puasa plus malah lebih dari itu. Karena batal puasa dengan sengaja tanpa udzur itu kan bisa besar. Orang tidak punya udzur, tidak sakit, tidak safar, tidak dalam keadaan dipaksa gitu ya. Orang dipaksa. Orang maam pateni gitu misalnya gitu loh ya. Nah, itu kan terpaksa berarti. Tidak dalam keadaan begitu, istilahnya ikroh ya, dalam keadaan ikroh. Kok membatalkan puasa? Itu kalau ulama mengatakan itu tidak bisa disaur itu. Puasanya jadi batal kan, tapi tidak bisa disaur. Misalnya dia mau nyaur di hari lain, jangan sehari, berapa hari pun tidak bisa. Itu menurut ulama gitu ya, sehingga tidak boleh. Nah ini tadi kan sengaja, mencium istri itu kan sengaja, terus terbangkit jadi keburukan yang lain. Maka daripada begitu lebih baik tidak, gitu loh. Itu ulama menasihatkan begitu. Rasul memang iya, tapi Rasul kan bisa menguasai irbahnya tadi ya, irbur rajuli.
Ini ya, lebih dari itu, membatalkan puasa dengan sengaja tanpa udzur itu dosa besar dan tidak bisa ditebus dengan puasa pada hari lainnya, seberapapun banyaknya hari. Gitu. Tak tebus puasa setahun ya tetap raiso, karena memang sudah gugur tadi ya, gugur puasanya tidak karena udzur. Pengamalan hadis ini hendaknya dilakukan dengan hati-hati dan lebih kepada menjaga atau memperbaiki hubungan rumah tangga. Jadi misalnya orang mau mencium istrinya, sudah wudhu mau cium istrinya, ya boleh saja, ya boleh. Cuman terus jadi jangan kemudian terus itu gampangannya terus yang ngamalnya hadis ini, ya bukan begitu gitu. Jadi ini bukan untuk begitu, tetapi kebolehan saja gitu ya. Kebolehan misalnya kejadian misalnya ada pertengkaran suami istri, lah kebetulan kemungkinannya untuk berdamai dengan cara begitu, padahal sudah wudhu ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi istilahnya kayak kebolehan saja, boleh dikerjakan apalagi kalau ada kepentingannya, tetapi bukan untuk dikerjakan sering-sering atau bagaimana, enggak ya, sekedar sebagai itu saja. Karena kembalinya ke depan tadi, ini juga tidak batalkan wudhu, tapi kemudian maaf terus kebacutan gitu kan, namanya suami istri kan ya, terus jadi batal wudhunya gara-gara kebacutannya, bukan karena menciumnya. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya ada yang seperti itu. Satu hadis lagi sebelum ada pertanyaan, yang 180, qala hadatsana Ibrahim bin Makhlad at-Talqani. Qala hadatsana Abdurrahman yakni Ibnu Maghra, qala hadatsana Al-A'masyu akhbarana ashabun lana, mengabarkan kepada kami beberapa sahabat kami, ashabun lana, an Urwata al-Muzani, dari Urwah al-Muzani, bukan Urwah bin Zubair ini ya, Urwah al-Muzani. An Aisyah, dari Aisyah bihadzal hadis, dengan hadis ini. Qala Abu Dawud berkata, qala Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, Yahya bin Sa'id al-Qattan mengatakan li rajulin, pada seseorang, ihki anni anna hadaini. Ihki itu hikayatkan, itu ceritakan, anni dariku, anna bahwasanya hadaini ya, dua orang ini, yakni hadis, kok dua hadis ya, dua hadis ini yakni hadisnya Al-Amash hadza an Habib wa haditsahu bihadzal isnad, dan hadisnya dengan sanad ini fi al-mustahadati, tentang wanita istihadah, annaha bahwasanya dia wanita istihadah itu tatawaddau likulli sholatin, berwudu untuk tiap kali sholat. Istihadah itu kan mengeluarkan darah terus menerus ya, bukan haid, bukan nifas, tapi memang ada kelainan itu dalam uratnya sehingga mengeluarkan darahnya bukan darah haid. Maka disunahkan kan dia kalau di Rasulullah mengatakan berwudu setiap kali hendak sholat. Qala Yahya ihki anni annahuma shibhu la syai'a, ceritakan kepadaku bahwa keduanya itu shibhu la syai', serupa dengan bukan apa-apa. Nanti kita baca keterangannya nih. Qala Abu Dawud berkata, wa ruwiya ani Tsauri qala ma haddatsana Habibun, Habib tidak pernah menceritakan hadis kepada kami illa kecuali an Urwah al-Muzani, dari Urwah al-Muzani, yakni lam yuhadithum an Urwata bin Zubair. Maksudnya kan ini Habib tidak menceritakan hadis kepada kami kecuali dari Urwah al-Muzani. Maksudnya lam yuhadithum tidak pernah menceritakan hadis kepada mereka an Urwata bin Zubair, dari Urwah bin Zubair bisain, dengan satu hadis pun. Dan ceritakannya dari Urwah al-Muzani, bukan Urwah bin Zubair, maka berarti tidak pernah menyampaikan hadis dari Urwah bin Zubair satu pun hadis bisyai, dengan sesuatu pun. Kalau Abu Dawud berkata, wa qad rawa Hamzatu Az-Zayyat, meriwayatkan Hamzah Az-Zayyat. Zayyat itu tukang minyak wangi ya, penjual minyak wangi atau tukang minyak wangi, Zaid itu. An Habib, dari Habib, an Urwata bin Zubair, dari Urwah bin Zubair, an Aisyah, dari Aisyah, hadisan shahihan, satu hadis yang sahih. Jadi kalau menurut Abu Dawud, Habib itu juga menceritakan hadis dari Urwah bin Zubair melalui jalan Hamzah Az-Zayyat ini. Jadi Abu Dawud
menolak atau bukan menolak sebenarnya, yang meluruskan lah ya pernyataan dari Ats-Tsauri tadi, yang mengatakan enggak, kalau Habib itu meriwayatkan dari Urwah Al-Muzani, tidak Urwah bin Zubair gitu. Tapi Abu Daud menunjukkan ini ada Hamzah Az-Zayyat dari Habib, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah. Hadisnya sahih begitu. Saya bacakan keterangan dulu ya. Abdurrahman bin Maghra dengan fathahnya huruf mim dan sukunnya huruf ghain yang bertitik. Maghra ghain, bukan ain, bukan makra, tapi maghra ada titiknya. Itu di mana tadi? Baris pertama itu ya, 180. Hadatsana Ibrahim bin Makhlad At-Talqani, terus hadatsana Abdurrahman bin yakni Ibnu Maghra, Abdurrahman bin Maghra. Pakai mim, ghain, ra, alif dan hamzah. Maghra. Ini diterangkan tentang namanya. Dia itu namanya adalah atau kunyahnya itu Abu Zuhair Al-Kufi. Tapi tinggalnya di kota Roy. Bukan di Kufah tapi di Roy. Mungkin pernah di Kufah kemudian pindah ke Roy. Disikotkan oleh Abu Khalid Al-Ahmar dan Ibnu Hibban. Abu Zur'ah mengatakan dia itu rawi soduk. Dia di bawahnya sikot ya. Ali bin Al-Madini menyatakan bahwa dia laisa bisyai, bukan apa-apa. Ibnu Ati mengatakan bahwa Ibnu Marad masuk rawi dhaif tapi ditulis hadisnya. Sebagian mengatakan sikot, sebagian mengatakan soduk, sebagian mencela, menjarah, dikatakan rawi dhaif tapi yuktabu hadisuhu. Nah, kok ditulis hadisnya gimana ya? Mungkin sebagai itibar, sebagai pelajaran atau sebagai tawabi atau jadi syahid, ya. Syawahid, jadi syahid-syahidnya begitu. Ada kata-kata akhbarona ashabun lana tadi di baris kedua itu ya. Ada sana al-A'mash, kemudian akhbarona ashabun lana. Sejumlah sahabat kami ashabun lana adalah orang-orang yang tidak diketahui. Sopo itu? Gitu. Tidak ada yang disebut dari mereka kecuali Habib bin Abu Thabit. Yang disebut cuma satu, Habib bin Abu Thabit. Lah yang lainnya enggak tahu siapa saja. Urwah Al-Muzani, tadi kan bicara tentang Urwah tadi ya. An Urwah Al-Muzani. Urwah Al-Muzani gurunya Habib bin Abu Thabit. Orang yang tidak dikenal dia, Urwah Al-Muzani tidak dikenal. Dia mempunyai sejumlah hadis yang didhaifkan oleh Al-Qattan. Dalam Taqribut Tahdzib, ini ringkasannya Tahdzibut Tahdzib ya. Tahdzib itu sendiri adalah ringkasan atau komentar atau tahdzib dari Tahdzibul Kamal. Terus oleh Ibnu Hajar dibuat lagi Taqribut Tahdzib, cuma 2 jilid yang ada di maktabah itu ya, 2 jilid saja. Isinya kesimpulan, jadi rawi ini simpulannya gini, rawi ini simpulannya gini. Jadi tidak ada keterangan detailnya. Detailnya ada di Taqribut Tahdzib. Nah, simpulannya itu ada di Taqribut Tahdzib. Jadi nek golek cepet buka takrib langsung kecekel. Ibnu Hajar mengatakan orang ini gimana gitu loh. Lebih gampang. Tapi kalau ingin detail ya buka Tahdzibut Tahdzib. Lebih detail lagi buka Tahdzibul Kamal. Lebih detail meneh. Dan lebih sistematis menurut saya tadi. Karena diurutkan berdasarkan abjad. Gurunya ya, guru dan muridnya diurutkan berdasarkan abjad. Kalau Tahdzibut Tahdzib tidak. Rawinya diurutkan berdasarkan abjad, tapi guru dan muridnya tidak. Itu kalau Tahdzibut Tahdzib. Jadi dikatakan majhul. Majhul itu ada 2 kan ya. Ada majhul ain, ada majhul hal. Majhul ain itu seorang rawi yang punya satu guru, punya satu murid. Muridnya siji, gurunya siji. Rawinya sih sebenarnya baik, sikot, mungkin sikot, tapi gurunya cuma satu, muridnya cuma satu. Itu majhul ain namanya. Kalau majhul hal, tidak diketahui keadaannya, muridnya 2, gurunya 2. Cuma 2 tidak lebih gitu loh. Itu tidak dikenal juga, dikatakan majhul juga. Ya, sebagian orang belajarlah pada banyak guru gitu loh. Guru jangan cuma siji. Gurunya saya ngakeh. Punya murid juga banyak, punya guru juga banyak. Itu kan sebagian ya kekayaan khazanah ilmu gitu loh. Jadi per guru neng kono. Nggih pakai izin mestinya nggih. Kita kan kadang-kadang enggak. Jadi cara guru itu pakai permisi dulu gitu loh, melu ngaji. Kayak Imam Syafi'i permisi kepada Imam
Malik, saya tak melu ngaji ya, Imam Malik. Kata Imam Malik, wes kecelian ini le, rasa melu ngaji le, sebenarnya es gede. Imam Syafi'i bilang, saya sudah hafal kitab Muwatta itu. Datang-datang dia Imam Malik mengajar kitab Muwatta yang ikut orang-orang tua. Syafi'i datang melu ngaji ditolak oleh Imam Malik. Imam Syafi'i umuk itu. Umuk tapi maksudnya biar ketemu pengasihan gitu loh. Saya sudah hafal itu. Betul, dicek. Kepatenan. Imam Syafi'i memang jago hafalan, sangat kuat hafalannya. Diterima akhirnya jadi muridnya Imam Malik gara-gara sudah hafal Muwatta Malik. Dan murid-muridnya yang lain belum hafal itu. Dia sudah hafal dulu. Contohnya begitu ya, jadi minta izin dulu. Mestinya begitu memang. Di istilahnya apa? Sorogan. Nggawa kitab itu terus di sorogan. Sekarang kan udah jarang. Enggak tahu di kutab itu gitu juga. Ya kutab-kutab yang ada pakai sorogan itu, nggawa kitab terus diwasakni gurune itu enggak? Ada. Ya. Biasanya kan kalau zaman dulu kan gitu. Jadi tapi tempat-tempat gitu sekarang juga sudah banyak digalakkan kutab-kutab di sinau gitu. Dari kecil memang ngapal nih. Nah, kalau orang-orang kita sekedar bandingan saja. Kalau yang sampai berita kepada saya membaca berita itu. Nah, orang-orang di Palestina sana di Gaza kalau orang menyebutnya Gaza. Cilik-cilik itu hafalnya Quran saya, mun hafal Quran sinau liyane. Quran saya yang pertama wis hafal wis sinau liyane. Jadi mereka ini ya cah nom-nom gitu ya banyak yang sudah hafal. Cah cilik-ciliknya banyak yang hafal Quran. Ya, yang saya tahu ya berdasarkan berita belum pernah sampai ke sana, cuman baca berita benar tapi setidaknya beritanya bilang begitu. Yang ikut Hamas itu Harakah Muqawamah Al-Islamiyah Hamas itu dipilih wong sing soleh, terutama sing menjalankan istishhad itu, bom bunuh diri kalau kata orangnya, bom syahid. Itu tidak cuma hafal Quran, sholat malam terjaga, kemudian akhlaknya bagus gitu dan macam-macam. Hadis juga banyak hafal juga. Sudah dites gitu, sudah lagi sama itu amaliyah istishhad itu. Jadi enggak sembarangan orang bisa itu. Jadi kalau sebagian saudara kita, aku tak ning Palestina jihad. Lah kowe iki hafal apa kowe? Hafal lagi juz aman ning kono dadi bagian ya. Nyiapke mriyem ya, nyiapke bokso nyerbeti senjata itu ya gitu ya elo ya. Saya tidak mengeset tapi itu kita loh. Artinya ini untuk kita kan ya, kita bukan cuma saudara kita kan juga gitu. Jadi artinya ning kono ya tenane lho. Bahasa Arab ra iso, bahasa Inggris ra iso, ning kono bahasa Indonesia. Sapa sing mudeng gitu. Jadi satu enggak paham, yang kedua terus itu tadi. Amalnya juga kalah itu. Makanya sekedar sebagai tambahan gitu. Memang ilmu itu ya semakin lama semakin sedikit yang punya, makanya kita sinau belajar supaya kita juga punya ilmu. Yang dimaksud dengan haditsahu tadi kan ada yakni haditsal A'mas hadza an Habib wa haditsahu bihadzal isnad. Haditsahu itu hadisnya A'mas juga. Hadis pada bab seorang wanita istihadah itu mandi dari satu suci ke suci yang lain, min tuhrin ila tuhrin. Ini suci kan? Nanti suci berikutnya itu dengan mandi juga. Bagian kan gitu. Bagian di hadis juga disebutkan kan, sholatnya itu di 3 waktu. Jadi subuh sendiri, zuhur diakhirkan dekat dengan asar, dengan 1 kali mandi, kemudian sholat zuhur, terus bentar kemudian azan asar kan, sholat asar gitu kan. Terus nanti maghrib juga gitu, maghribnya diakhirkan, isya diawalkan, terus dia mandi, sholat untuk maghrib dan isya, sudah gitu. Di sebagian hadis kan seperti itu, artinya di prakteknya seperti itu. Melalui jalan Waqi' dari Al-A'mas, dari Habib bin Abu Thabit, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Fatimah binti Abi Hubais dan seterusnya ini yang wanita mustahadhahnya kan Fatimah binti Abi Hubais. Ini di hadis sahu ini tadi. Maka di sini dikatakan fi al-mustahadhati annaha tatawaldhu li kulli sholatin. Pokoknya setiap kali sholat selalu berwudu atau 1 kali mandi untuk 2 sholat, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh sendiri karena jauh kan ya, bisa digadoke dengan mana-mana, subuhnya sendiri. Qala Abu Dawud, mana tadi sudah ya, kita bacakan.
ucapan ini syibhu la syai'a, mirip bukan apa-apa. La syai'a itu adalah isyarat yang tertuju pada sanad. Maknanya adalah dua hadis ini dhaif dari arah sanadnya. Jadi syibhu la syai' itu mirip tidak, bukan apa-apa, itu maksudnya gitu. La syai' sendiri adalah isyarat yang tertuju pada sanad. Ini dhaif, sanad ini dhaif dari arah sanad. Hadis ini dhaif dari arah sanadnya. Nah, sekarang masalah Urwah tadi. Tsauri mengatakan Habib bin Abu Thabit itu tidak menyampaikan satu hadis pun kepada siapapun muridnya, termasuk dia kan muridnya Habib bin Abu Thabit ya. Kalau di hadisnya di mana tadi? Ruwiya Anis Tsauri gitu ya. Di 1 2 3 atau 4 baris dari bawah itu. Wa ruwiya Anis Tsauri qala ma haddatsana Habibun illa an Urwata al-Muzani. Dari Urwah al-Muzani, bukan Urwah bin Zubair. Jadi artinya karena tidak meriwayatkan kecuali dari Urwah al-Muzani, berarti tidak menyampaikan hadis dari Urwah bin Zubair sama sekali, satu hadis pun tidak, gitu loh. Saya gitu kan? Karena semua hadisnya yang saya mengenal dari Urwah al-Muzani, bukan Urwah bin Zubair. Tetapi Abu Dawud menyatakan dengan sighah tamrid, bukan dengan haddatsana tapi an Habib, an Urwah, an Aisyah ini, bahwa Habib mendengar hadis dari Urwah dan itu sahih. Hadisan sahihan. Artinya Abu Dawud tidak setuju dengan pendapat ini, dengan pendapat bahwa Habib mengatakan Tsauri mengatakan bahwa Habib tidak menceritakan hadis, tidak menyampaikan hadis kecuali dari Urwah al-Muzani. Itu tidak disetujui oleh Abu Dawud. Abu Dawud mengatakan dari Urwah bin Zubair juga ada. Ini loh contohnya Hamzah Az-Zayyad, Habib, terus Urwah bin Zubair. Hadisnya sahih gitu. Jadi bagaimana? Ya memang berbeda pendapatnya Abu Dawud. Penelitian beliau ya, penelitian Abu Dawud As-Sijistani ini, penulis kitab ini menemukan hadis itu tadi. Lah masa Habib enggak tahu atau Tsauri enggak tahu? Ya mungkin saja. Tsauri taunya itu dari Urwah al-Muzani, bukan Urwah bin Zubair, gitu kan? Mungkin saja. Tapi yang satu Abu Dawud mendapatkan bukti bahwa ada riwayat dari Urwah bin Zubair, bukan hanya Urwah al-Muzani. Kalau Urwah al-Muzani dia tidak ketemu Aisyah, jadi artinya terputus. Tapi kalau Urwah bin Zubair ketemu Aisyah, jadinya nyambung sanadnya, gitu loh ya. Ceritanya begitu. Bukan sekedar beda nama, bukan beda orang, tapi masalahnya nyambung apa enggak sanadnya itu. Lah yang begini-begini ini seperti saya sering sampaikan nggih, satu kesaksian orang yang tahu itu dimenangkan dibanding sekian banyak orang yang tidak tahu. Kenapa? Karena iki ngerti, sing liyane iki ora ngerti. Sing ora ngerti kok dimenangke sing ora ngerti kan salah itu. Rawi. Orang-orang mengatakan ini sikot orangnya baik. Ada seorang ahli jarah, ulama ahli jarah wa ta'dil mengatakan dia itu ada kekurangan di sini. Dia terangkan detail. Maka satu al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Jarah ini didahulukan daripada ta'dil, jarah celaan didahulukan daripada pujian. Idza yufasar, ketika dia itu diterangkan jelas, jarahnya jelas, jarihnya itu juga jelas, penjarahnya itu yang mencela itu jelas, itu diterima. Logikanya, yang menjarah itu tahu kekurangannya kan, dia ngerti kekurangannya. Maka orang yang tahu ini dimenangkan dari yang tidak tahu. Logi yang mentakjil banyak 100 orang, dan 100 orang dia tidak tahu kekurangannya kok. Ini yang satu ini tahu kekurangannya, maka diterima gitu loh. Diterima karena dia cerita itu jujur kekurangannya di sini, dia tahu kekurangannya. Sama dengan 1000 orang tidak melihat hilal, 1 orang melihat hilal, menang saya siji loh. Apa iki apa istilahnya itu? Ketok-ketokan ya ini. Hilal-hilalan gitu. Kami hilalan. Ya ndak wong dia berani disumpah loh. Weruh tenan kok itu. Wah ora weruh lah, kowe ora weruh kok dadi ngalahke sing weruh ya ndak bisa no. Sing weruh sing menang karena dia lihat masalahnya gitu loh. Kamu enggak lihat 1000 orang tidak tahu kalah oleh 1 orang yang tahu kan gitu. Karena ini tahu. Misalnya gitu. Ini juga sama kan? Jadi kata-kata Abu Dawud ini dia mengatakan ada loh Hamzah Az-Zayyad dari Habib dari Urwah bin Zubair bukan Urwah al-Muzani. Ada satu hadis sahih dari Aisyah menurut Abu Dawud gitu.
Nah ya sudah, jadi diterima karena apa? Karena Abu Dawud mendapatkan buktinya. Nah yang tahu, yang lainnya, nah dia tidak tahu ada bukti itu memang nggak tahu, bukan karena bohong, ya orang ngerti kok. Sama kan? Dulu pernah kita bahas kalau nggak salah. Aisyah mengatakan saya tidak pernah melihat Nabi kencing kecuali dengan duduk atau dengan jongkok lah gampangnya, dengan duduk. Tidak pernah melihat Nabi kencing dengan duduk sama sekali. Gitu. Dimanapun tidak pernah lihat. Perkataan Aisyah ini benar. Benarnya, jadi memang tidak pernah melihat. Tapi dibuktikan di hadis lain. Hadisnya juga sahih. Ada seorang sahabat bukan cuma melihat, dia itu jadi dindingnya Nabi. Jadi maaf kalau Nabi menghadap ke selatan sana ya. Orang ini menghadap ke utara itu. Adu pantat itu. Adu bokong dengan Nabi. Sehingga dia tidak melihat Nabi tapi dia nutupi Nabi. Biar tidak kelihatan dari sana, ditutupi. Dia menghadap ke sana, Nabi kencing dengan berdiri. Dia menyaksikan, wallah dia tahu. Memang dia yang jadi begitu. Lah tentunya yang ini dipakai maksudnya. Lah Aisyah apa dikatakan salah? Ya tidak salah. Dia mengatakan benar juga. Aku ora tahu weruh kok. Ora tahu weruh. Berarti Nabi ora tahu. Ora tahu ning Aisyah ora weruh kan gitu. Dipahami begitu oleh ulama sehingga masing-masing ditempatkan pada posisinya sendiri-sendiri. Jadi tidak dikatakan Aisyah bohong. Ya tidak, Aisyah tidak bohong. Aisyah benar. Dia memang tidak pernah melihat. Tapi ini pernah kejadian. Jadinya sahih. Dimenangkan yang mana? Dimenangkan yang ini. Berarti kencing dengan berdiri itu boleh, bukan haram. Itu ya. Satu hukumnya ya mubah atau makruh itu saja, bukan haram. Ya boleh dilakukan, tapi memang sering-seringnya Nabi itu tidak berdiri. Tapi kalau kepaksa berdiri tidak apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Ada pertanyaan? Belum pindah ke bab 70? Kalau ada silakan. Ada nggih? 70 babul wudu min masjid zakar. Bab wudu karena menyentuh kemaluan. Satu 81 qala hadatsana Abdullah bin Maslam atau qala an Malikin qala an Abdullah bin Abi Bakrin annahu sami'a Urwata, dia mendengar Urwah yaqulu, dia berkata Urwah, dakhaltu ala Marwan ibnil Hakam. Aku masuk bertemu dengan Marwan bin Al-Hakam. Ini khalifah Bani Umayyah yang keempat. Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah bin Yazid, terus Marwan bin Al-Hakam. Seorang perawi hadis juga. Fadzakarna, maka kami menceritakan mayakunu, bukan menceritakan. Fadzakarna ini mudzakarah itu loh, berbincang-bincang, ngomong. Mudzakarah itu diskusi atau bicara-bicara ngomong. Mayakunu minhul wudu, apa yang mewajibkan wudu. Artinya perbuatan apa yang menjadikan wudunya batal sehingga dia wajib wudu lagi kalau mau sholat gitu. Faqala Marwan berkata, wa min masjid zakar, kalau menyentuh kemaluan kan juga membatalkan wudu. Nah gitu. Faqala Urwah bin Zubair berkata, ma alim tu dzalika, saya tidak tahu itu. Apa iya tuh? Membatalkan wudu. Faqala Marwan, lalu Marwan berkata, baratni Busroh bintu Sofwan. Busroh binti Sofwan itu memberitahu aku, Busroh binti Sofwan itu seorang sahabiah, sahabat Nabi, wanita sahabat Nabi, annaha sami'at Rasulullah SAW, bahwasanya dia, Busroh itu mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, man massa zakarahu fal yatawaddo, karena siapa yang menyentuh kemaluannya, zakar itu kan kemaluan laki-laki ya, fal yatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Ini yang disebut dengan hadisnya Busroh yang ini. Busroh binti Sofwan, ini seorang sahabiah, sahabat Nabi. Di sini dia juga oleh Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya ya. Ada keterangan di situ. Yang dimaksud dengan perintah berwudu Nabi pada hadis ini bukanlah sekedar membasuh tangan saja. Karena pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban bunyinya begini, hadis yang sama sebenarnya ya. Tapi diriwayatkan Ibnu Hibban bunyinya itu man massa farjahu falyatawaddo wudu'ahu lis-shalah. Kata-kata begitu ya. Kadang-kadang nanti mau cari di Sahih Ibnu Hibban, kalau di takhris itu
nomor 1112 atau 1113 atau 1114, ada banyak itu. Di ST itu dan seterusnya, ada banyak, saya tulis 3 saja ini, sebenarnya cukup banyak. Setidaknya masih ada lebih dari 3 itu. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu sebagaimana falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu wudu'ahu lis-shalah, sebagaimana wudunya untuk sholat. Jadi wudu sempurna, bukan cuma membasuh tangan saja. Tata riwayat yang lainnya bunyinya begini, man massa farjahu falyu'idil wudu'a. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia mengulangi wudunya. Jenenge ngulangi baleni ya sepawal nggih. Tidak mau basuh tangan tok, enggak. Maka hadis ini menjadi dalil batalnya wudu karena menyentuh kemaluan. Kalau menyentuh kemaluan, wudunya batal menurut hadis ini. Menurut hadis lain nanti habis ini masih ada rembukan lagi ya. Salah fikih kan masalahnya. Kita kan ke hadisnya dulu. Abu Bakar Muhammad bin Musa al-Hazimi dalam kitabnya An-Nasih wal Mansukh menerangkan bahwa banyak sahabat Nabi menyatakan wajibnya wudu disebabkan oleh menyentuh kemaluan. Maksudnya kalau mau sholat ya, kalau nggak mau sholat ya tidak harus wudu itu, enggak. Maksudnya wudu lagi kalau mau sholat gitu. Atau kalau memang mau menjaga wudunya biar tetap terjaga bersih gitu, maksudnya tidak suci, maksudnya tidak hilang. Waktu mau sholat rasa wudunya. Caranya ya tadi habis menyentuh kemaluan terus berwudu. Itu jadi suci lagi, siap sholat sewaktu-waktu tanpa wudu. Nanti hadas ya berarti wudu lagi. Jadi sahabat yang menyatakan begitu tuh beberapa ini ya, disebutkan ada Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Termasuk kok busroh nih. Salah tulis nih. Busroh bukan bursah, kebalik itu. R sama S-nya kebalik. Busroh bin Sofwan yang di sini kan. Kok binti lagi, salah juga. Busroh binti Sofwan. Silahkan diorek-orek situ ya. Abdullah bin Umar, Abu Ayyub Ansari, Zaid bin Khalid, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, Jabir bin Abdillah ya, Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Habibah itu binti Abu Sufyan, anaknya Abu Sufyan, istrinya Nabi juga. Terus Busroh binti Sofwan, Sa'ad bin Abu Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abu Waqqas kan ada 2 riwayat, salah satunya menyatakan batal, satunya enggak. Ibnu Abbas juga begitu, ada 2 riwayat dari dia, satunya menyatakan batal, satunya enggak. Nanti dimasukkan ke grup yang satunya di hadis berikutnya. Kewajiban berwudu ini tentu berkaitan dengan akan dikerjakannya kewajiban sholat yang disyaratkan wudu padanya. Adapun ada ibadah lain yang tidak disyaratkan kesucian dari hadas, misalnya puasa, maka tidak diwajibkan berwudu secara langsung sesudah menyentuh kemaluan. Puasa kan tidak batal, hadas kan ya nggak batal, menyentuh kemaluan juga nggak batal puasane. Nek poso batal ngentut, batal poso itu ya susah gitu. Iya batal terus gitu. Dulu waktu masih kecil tuh saya sama teman-teman seangkatan cilik-cilik terus. Jane poso aku nek ngentut batal ngono ya. Wah, enak banget jur buka-buka wae. Kediri buka, lah ngentut buka. Lah ya enak no malah cah cilik seneng no iki. Mas di ngentut-ngentut kayak batal itu. Yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Ada ha'il istilahnya, sarana atau ha'il, anduk atau yang lain. Jadi yang dikatakan itu menyentuh langsung gitu loh, bukan dengan ha'il. Ha'il itu bisa anduk, bisa kaos tangan, bisa yang lain. Itu kalau pakai ha'il tidak batal gitu loh. Jadi mereka mengatakan batal itu gitu, langsung menyentuh kemaluan langsung. Tapi kalau enggak. Maka misalnya orang mandi terus sudah selesai terus andukan, maaf kemaluannya itu diusap dengan anduk. Ya dia sudah wudu ya enggak batal. Kalau pakai yang membatalkan loh ya, nanti ada lagi yang tidak batal. Kan kalau mazhab ini begitu gitu loh. Tidak batal kalau pakai ha'il, pakai sarana, pakai penghalang. Masih ada pembicaraan cukup panjang tentang batal tidaknya wudu karena menyentuh kemaluan. Salah satunya berdasarkan pada hadis berikutnya, yakni bab 71 hadis nomor 182 di bab berikutnya ini. Tapi ini tinggal 1/4 jam ya, mudah-mudahan selesai.
Bisa nanti dibaca sendiri. Keringanan dalam hal itu rukhsah fi dzalika 71. 182 qala tasana musattatun qala tasana mulazim bin Amr al-Hanafiyu qala tasana Abdullah bin Badr an Qais bin Talab an abihi qala qadimna ala nabiyillah, kami datang kepada Nabi Allah SAW, faja'a rajulun ka'annahu badawiyun, maka datang seorang seakan-akan dia itu badui. Badui itu orang Arab dusun, Arab desa yang kurang beradab itu biasanya. Dulu dikenal begitu, kalau orang kota itu karena dekat dengan Nabi, terdidik adabnya, sopan santunnya itu. Orang desa enggak. Sekarang mbok nek wong desa saiki mungkin malah dia beradab mengenai wong kutha nggih. Wong kuthane pencilaan orang genah itu wong desane sih terjaga, tapi malah dulu kan enggak, soalnya desanya di sana kan jauh dari peradaban sehingga enggak tahu, orang jahiliyah kan. Dulunya jahiliyah, jadi cara manggil itu ya Muhammad. Nah, kan tidak boleh. Makanya ya Nabi Allah atau ya Rasulullah kan gitu. Kalau yang di sini enggak, ini makanya ya Nabi Allah. Faqala, orang Badui tadi mengatakan ya Nabi Allah, ma tara fi masir rajuli dzakarahu ba'da ma yatawaddo. Bagaimana pendapat, artinya bagaimana fatwamu? Minta fatwa, minta keterangan tentang seseorang orang laki-laki yang memegang kemaluannya ba'da ma yatawaddo, sesudah dia berwudu. Faqala, lalu Nabi menjawab, hal huwa illa mudghatun minhu. Tidaklah dia, hal itu kalau belakangnya ada ilarnya tidaklah. Tidaklah dia itu kecuali mudghah, sekerat daging minhu dari dirinya. Kan juga dagingnya juga itu maksudnya. Awqala bat'atun minhu, bukan mudghatun tapi bat'atun. Coba dipirsani ya, dilihat ya. Itu kan ada mudghah sama bat'ah. Itu nek cara diucapkan itu ya meh padha, mudghah bat'ah itu. Wong Arab lho nggih, wong Jawa beda. Jawa. Nah, terus kalau tulisan itu ba sama mim itu ya bisa jadi keliru gitu loh. Tashif, maksudnya tashif di tulisan. Itu bat'ah atau mudghah gitu. Sedangkan zaman dulu itu titik itu loh enggak ada. Titiknya enggak ada. Maka kalau ba sama mim ya kayak gini tok. Lah gini itu apa? Ya mim ya bisa kan ada kepalanya jadi mim, enggak ada kepalanya jadi ba gitu loh. Kan ada titiknya masalahnya. Lah kan mim tanpa titik. Lah iya, ba-nya juga tanpa titik waktu itu gitu loh. Sehingga bisa dipahami kalau itu keliru itu bisa. Dot sama dotnya. Terus ain sama ghain sama karena enggak ada titiknya gitu loh. Ain itu kan ghain itu kan ain yang bertitik. Ain itu ghain yang tanpa titik kan gitu saja kan sebenarnya. Nah, karena renek titik ya bisa mudghah keliru jadi bat'ah. Dari segi ucapan hampir sama, dari segi tulisan juga hampir sama. Tapi sebenarnya itu tidak jadi masalah. Ya mudghah ya kena, bat'ah ya kena, tapi kan mestinya yang pokoknya minhunya tadi loh. Ini bukanlah sesuatu kecuali bagian dari ini atau sekerat daging dari tubuhnya kan gitu. Qala Abu Dawud rawahu Hisam bin Hasan wa Sufyan Ats-Tsauri wa Syu'bah wa Ibnu Uyainah dari Ibnu Uyainah wa Jarir Ar-Razi an Muhammad bin Jabir an Qais bin Talaq. Hadisnya menurut Al-Albani hadisnya sahih. Tahriknya ada Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah ya. Jadi ashabus sunan empat-empatnya itu arba'ah itu meriwayatkan semuanya. Bapaknya Qais bin Talaq namanya Talaq bin Ali. Ini kalau mau dicek itu kan ada an Qais bin Talaq an abihi. Abihi ini siapa? Talaq siapa? Talaq bin Ali. Talaq datang ke Madinah pada awal tahun Hijriah ketika kaum muslimin membangun masjid Rasulullah di Madinah yang sekarang namanya Masjid Nabawi itu. Masjidun Nabi atau Masjidul Rasulillah. Badawi itu kebalikan dari Haldori. Haldori itu punya adab, berperadaban. Haldoroh itu kan peradaban ya. Kalau Badawi tidak punya adab, itu namanya, atau kurang adab. Nabi menyatakan bahwa kemaluan itu mudghah, mudigah kalau bahasa Indonesia, sekerat daging atau bat'ah. Bat'ah itu bagian dari tubuh seseorang. Maka hadis ini menjadi dalil kemaluan, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Karena Nabi mengatakan itu kan bagian dari tubuhnya. Sahabat Nabi yang meyakini bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu berdasarkan hadis ini adalah ini orang-orangnya ya. Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud,
Abdullah bin Abbas tadi sudah saya sebutkan, ini salah satu riwayatnya mengatakan begitu, riwayat yang lain mengatakan batal, riwayat yang ini tidak batal. Hudzaifah bin Al-Yaman, Imran bin Husain, Abu Darda dan Sa'id bin Waqqas juga salah satu dari dua riwayat. Silakan dicek di atas, tadi kan ada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas dan saat itu dua riwayat. Satunya mengatakan batal, satunya mengatakan tidak. Maka dimasukkan di dua-duanya. Hadis tolak ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dikeluarkan oleh Ahmad gitu ya, Ashabus Sunan. Ad-Daruqutni juga ditetapkan sahih oleh Amr bin Ali Al-Fallas. Dinyatakan bahwa hadis ini lebih kuat daripada hadisnya Busrah binti siapa tadi? Oh lupa. Busrah binti Sofwan ya. Busrah binti Sofwan, hadis yang sebelumnya tadi, dan pembahasan yang lain-lain bisa dibaca sendiri ya. Prinsipnya ada yang mengatakan ini mustaqim, ghairu muttarib, tidak muttarib, dan berbeda dengan hadis Busrah yang ada masalah di sana. Tetapi ada juga kayak Ibnu Hibban atau Barani, Ibnu Hazm, Asy-Syafi'i. Kalau itu misalkan Ibnu Hibban, Tabarani, Ibnu Hazm mensahihkan, terus Syafi'i, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Daruqutni, Al-Baihaqi, Al-Jauzi mendhaifkannya. Jadi perbedaan perbedaan ketetapan ulama, yang satu mengatakan sahih, yang satu mengatakan dhaif itu biasa dari dulu. Jadinya nggih niku wau. Lah kok ngamal kene lagi hadis. Bahkan hadis dhaif. Hadis dhaif menurutku ora. Saya ngikuti yang tidak mengatakan ini hadisnya sahih. Ya gitu. Ya memang begitu. Makanya kita itu hati-hati. Jangan mudah-mudah mengatakan orang itu bid'ah itu jangan. Hati-hati. Mengatakan bid'ah itu nih hadisnya eneng. Hadisnya ada. Bahwa kita tidak setuju boleh. Kenapa ya? Menurut saya hadisnya itu dhaif kok. Lihat sanadnya atau lihat para ulama mengomentari, kita lebih condong untuk mengatakan itu dhaif, mengikuti yang dhaif, ya sudah kita tidak mengamalkan. Tapi kalau ada orang lain mengamalkan dengan di situ, ya kita jangan katakan bid'ah nganggo hadis kok ngamalkan ini. Gitu nggih. Jadi makanya saya cerita sedikit nggih. Mudah-mudahan lah kok enggak waktu nih. Kemarin itu saya itu sama anak saya menelusuri ke Semarang, ke Meranggen, Demak sana itu. Masih saudara, jadi saudara dari Jogja sini kan punya jalur dari Karangkajen itu. Dari ibu itu. Saudara saya disuruh sama Pak Le saya, Paranono kono. Itu ngene saudara kita Nahdliyin. Jadi tokoh terkemuka di sana. Jadi konon malah saya baca di sebagian artikel itu termasuk yang tertua di pesisir utara Jawa itu. Di daerah Meranggen, daerah jenenge itu Giri Kusumo. Ada pesantren Al-Hadi, ada di pesantren Giri Kusumo. Itu orang-orang Nahdliyin. Masalahnya itu tadi. Ya kita nyambung saudara, kita ketemu ya penak-penak aja, wong sedulur juga masih saudara. Nah, kadang-kadang orang itu rasa cocok dengan amalannya terus mengatakan, "Oke, bid'ah." Loh, mereka itu pakai dalil, pakai hadis juga itu. Apalagi Nahdliyin yang banyak kiainya, mereka pakai hadis juga. Walaupun mungkin sebagian orang mengatakan itu hadis dhaif. Bagi mereka yang mendhaifkan, bagi yang mengamalkan, ya mosok ngamalkan hadis dhaif kan ya enggak itu. Mereka mengatakan ini hasan atau malah sahih sehingga ya diamalkan gitu. Kembali ke sini tadi, ini bukti bahwa ulama itu berbeda dalam menetapkan hadis ini dhaif ini sahih itu berbeda. Bukan dengan maton tidak, tapi dengan hujah, dengan argumen. Meneliti betul itu. Teliti sahih, dhaif itu gitu loh. Jadi pakai penelitian, pakai hujah. Walaupun, tambah lagi ya, belum selesai. Walaupun subjektivitas bermain juga. Jadi tidak sekedar objektif itu enggak. Subjektif juga iya. Kecenderungan itu loh. Cenderung untuk mendhaifkan, cenderung mensahihkan juga ada di kalangan, karena mereka kan manusia gitu. Dan itu wajar sekali. Jadi kadang-kadang iki kok kaya ngene iki kok di kasus yang sama dengan hadis yang sama, sanad yang sama itu orang itu bisa berbeda. Orang yang sama loh ya. Orang yang sama itu memutuskan iso beda. Iki ditolak. Lha sing kok iki ditampa iki piye padahal padha lho ini. Sanadnya sama. Jadi tahu bahwa dia sendiri itu tidak bisa objektif sepenuhnya, itu enggak bisa. Itu ya, jadi begini ini kalau kita belajar ilmu kita jadi tahu ngono kuwi to masalahnya. Jadi sehingga ya sudah, makanya jadi longgar. Amalannya gitu, alhamdulillah dia pakai hadis juga, walaupun kita katakan itu orang hadisnya dhaif ya kata kita dhaif.
kata saudara kita ini enggak kok, itu diterima kok, dijalankan kok, gitu loh ya. Jadi di sini ada yang mendakwakan hadis tolak ini mansuh. Nasihnya adalah hadisnya Busroh. Hadis tolak yang ini mansuh oleh yang tadi, yang man masadzakaru falyatawaddu tadi. Artinya yang terpakai yang itu. Mengapa? Karena Busroh itu masuk Islamnya sesudah tolak. Jadi artinya Busroh itu mutaakhir, orang yang carry, berarti dia mendengar hadisnya Nabi itu carry-carry. Yang ini lebih dhisik, sehingga ini dikatakan, ini tuh mana hadisnya Busroh ini jadikan nasih penghapus dari hadisnya tolak. Tetapi ini juga dibantah lagi oleh ulama. Dibantahnya kenapa? Lah iya, itu tidak mesti menunjukkan ini sebagai nasihnya, enggak. Baiklah, Busroh itu masuk Islamnya sudah tolak. Tapi dia apakah betul meriwayatkan hadis ini sesudah atau zamannya itu sesudah tolak meriwayatkan hadis ini? Masalahnya kan di situ. Bisa dipahami ya? Saya ulangi lagi. Busroh masuk Islamnya sudah tolak, iya sudah diterima. Tapi hadis yang ini, hadis yang diriwayatkan Busroh tentang masalah menyentuh kemaluan ini yang disuruh wudhu tadi itu, apa benar dia itu diriwayatkannya atau Busroh menyampaikannya sudah tolak menyampaikan hadis tentang farji itu adalah bagian dari tubuh tadi loh, Nabi mengatakan gitu. Iki masuk Islam kiri, ya ning apa benar jadi mansuh, jadi nasihnya gara-gara kita belum tahu mana yang lebih dulu, iki sik apa iki sik gitu loh. Walaupun yang satu masuk Islamnya lebih akhir. Anggaplah ginilah. Kita ilustrasikan ya. Busroh ini masuk Islamnya tahun 2000 misalnya gitu. Ilustrasi ini ya kan enggak mungkin kan. Tahun 2000. Tolak masuk Islamnya tahun 95. 1995 ini 2000. Nah, cuma apakah benar tolak itu meriwayatkan hadis itu sebelum Busroh masuk Islam atau sesudah bukan sebelum masuk Islam adalah sebelum Busroh meriwayatkan hadis ini? Kan bisa jadi ini masuk Islam tahun 95 ini tahun 2000 nih Busroh meriwayatkan hadis lebih dulu kan ya bisa gitu. 2001 dia meriwayatkan hadis, 2002 baru tolak meriwayatkan hadisnya ini. Ya kan kalau gitu malah kebalik. Yang satu jadi nasih bagi yang lain gitu loh. Masalahnya itu datanya enggak ada, masalahnya di situ. Yang ada cuma data bahwa Busroh masuk Islam sesudah tolak itu saja. Tidak mengatakan bahwa hadis ini munculnya sesudah hadis ini, tidak begitu. Bisa dipahami? Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya belum menerangkan sudah paham masalahnya. Nah, yang mendengarkan itu apa tuh orang deng. Baihaqi mengatakan bahwa hadis Busroh lebih kuat daripada hadis walik ya, ini. Sebagian ulama menganggap hadis Busroh lebih kuat atau arjah daripada hadis tolak karena hadis Busroh memiliki jalan riwayat yang lebih banyak. Nah, ini jalan riwayatnya lebih banyak. Jadi cara-caranya luwih oke sahidnya itu ya, sahidnya atau tabiknya lebih banyak. Sebagian mengatakan Baihaqi ini hadis Busroh lebih kuat karena semua rawi pada hadis Busroh itu digunakan oleh Bukhari Muslim. Sedangkan tidak ada rawi pun, tidak ada satu rawi pun pada hadisnya tolak, rawi di sanadnya ya, di sanadnya hadis tolak itu yang digunakan oleh Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya. Ini kalau dari pihak yang satunya tentunya ya. Walhasil batal tidaknya wudhu karena menyentuh kemaluan tetap jadi diperselisihkan oleh ulama hingga sekarang ini. Kita baca sekarang ini masih diperselisihkan. Ya terus piye? Ya monggo yang lebih diyakini yang mana gitu kan ya. Karena ulama aja berselisih ya jenengan silahkan pilih yang mana, yang lebih diyakini yang mana itu. Cuma biasanya nggih, ulama itu lebih memilih sikap kharaja minal khilaf, keluar dari khilaf. Jadi gini, satu mengatakan batal, satu mengatakan tidak. Ayen kamu tidak menyentuh kemaluan kan sudah tidak ada masalah toh. Gitu loh maksudnya. Bukan mengatakan batal atau enggak. Ini yang dipermasalahkan menyentuh kemaluan. Ya anggere orang menyentuh kemaluan kan tidak batal. Mesti itu kan semua yakin kan itu. Asal tidak hadas, tidak ini berarti kan tidak batal. Maka itu kata-kata kayak gitu namanya kharaja minal khilaf. Orang-orang sekarang terutama ya kayak Syekh Utsaimin, yang saya sering dengar tuh ya Syekh Utsaimin atau yang lainnya itu memilih yang gitu, kharaja minal khilaf. Jadi apa? Wis rasa demok wae, utawa nek demok ya wudu wae. Walaupun berpendapat tidak batal. Wudu kan ya apa-apa toh? Kan gitu loh. Misalnya yang berpendapat tidak batal pun wudu kan ya boleh gitu. Dan itu tidak jadi masalah dengan yang mengatakan batal. Oke mau wudu nih, hapus wudu. Nah, kan gitu. Jadi artinya tidak ada masalah itu kharaja minal khilaf. Tapi tidak wajib loh nggih. Itu sekedar cara saja. Cara kalau mau setuju ya silahkan ditempuh, tidak juga enggak apa-apa.
Bertahan, nek ora batal kok. Ya nek ora batal mosok ya arep demonstratif itu kan ya enggak ya mestinya ya. Menyentuh kemaluan apalagi menyentuh kemaluan kan ya. Mestinya begitu. Yang terakhir ini sekedar tambahan saja. Sanad yang lain ya. Atas nama Musaddad qala sana Muhammad bin Jabir an Qais bin Talaq an abihi ani Talaq bin Ali bi isnadihi wa maknahu dengan sanad yang seperti hadis tadi dan maknanya sama. Wa qala fi sholati dalam pada waktu sholat, tentunya menyentuh kemaluan pada waktu sholat apa ya mungkin saja ya. Ada tambahan begitu saja, tapi intinya sebenarnya sama pembahasannya ulama. Permasalahannya cuma tadi ini sahih apa yang diterima yang mana. Berarti batal apa enggak nanti di sebagian menggunakan ini sebagai alat apa sebagai bahan untuk meneliti rawi-rawinya. Jadi yang lebih kuat sapa lagi? Lebih kuat hadisnya Busroh atau lebih kuat hadisnya siapa tadi Tolak ya. Lebih kuat hadisnya Tolak bin Ali atau hadisnya Busroh. Kalau berkenan ada bahannya di Tahdhibul Tahdzib atau Tahdhibul Kamal bisa dicek. Jadi mana yang lebih kuat gitu ya. Sekedar sebagai bahan untuk mutolaah kalau memang ada waktu atau menyempatkan diri untuk seperti itu. Baik, sampai di sini sudah lewat waktunya ini. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Dalilnya awlamastumun nisa itu. Awlamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi kan lamasa itu kan menyentuh gitu loh. Asalnya memang artinya menyentuh. Kalau ulama sebagian ulama kan katakan itu hubungan nggih suami istri nggih. Jadi ini lamasa itu lah kok lamasa dengan menyentuh. Di ayat yang lain bunyinya falamasuhu bi aidihim loh gitu kan ada kan ya ayatnya. Falamasuhu bi aidihim maka menyentuh dengan tangan bukan menyentuh dalam artian jima enggak. Karena itu maka batal. Batal karena menyentuh wanita. Bahkan sebagian bukan wanita yang bukan mahramnya tapi juga istri juga iya. Sebagian begitu ya, tapi yang lebih umum memang yang bukan mahramnya. Dulu waktu masih kecil pakai gitu digodoni itu. Ayo batal cah cilik gitu. Mula malah itu. Ini wudu cegati. Ayo batal. Yang laki-laki mau perempuan anak kecil loh ya, bukan cah gede ya. Cah cilik jenenge cah cilik. Duladan. Ada lagi? Kok nggih? Kulo qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil